Halo pecinta film zombie, gimana kabarnya? Tetap jaga kesehatan dan istirahat yang cukup. Bagi yang kurang sehat, semoga lekas sembuh dan semoga konten kali ini bisa menghibur kawan-kawan semua. Mimin ucapkan terima kasih buat kawan-kawan yang bersedia datang kembali ke channel Removie, dan selamat datang buat yang baru bergabung. Mantap. Jadi kali ini Mimin akan mendongengkan alur cerita sebuah film berjudul The Medium yang rilis pada bulan Oktober tahun 2021 dan berasal dari Thailand. Meskipun ini bukan film zombie, tapi serangan yang dilakukan dalam film ini tidak kalah ganas dan agresif dari film zombie. Terlebih lagi dibalut dengan suasana horor dan alur cerita yang cukup menyimpan misteri sampai akhir film. Tapi tenang, Removie akan sajikan dengan ringan, jadi bisa dinikmati tanpa menumpahkan cemilan. Ya, langsung saja. So, kita buka pintu teaternya. Konon, ada tim dokumenter yang menyelidiki kehidupan dukun ke seluruh Thailand. Hingga akhirnya pada tahun 2018 mereka menemukan sebuah desa di bagian timur laut Thailand dan memutuskan untuk mengikuti kegiatan seorang dukun bernama Nim di desa tersebut. Jadi menurut Nim, warga desanya sangat percaya dengan hal-hal berbau supranatural, dan hal ini berhubungan dengan kepercayaan para leluhur mereka yang menyembah para dewa. Nim sendiri mengaku sebagai seorang dukun yang bisa menyembuhkan berbagai penyakit non-medis dengan bantuan dari dewa bayan yang merasuki tubuhnya. Dan kekuatan ini pun tidak semua orang dapat melakukannya, lantaran hanya dari keturunan mereka saja yang bisa menjadi mediator bagi sang dewa. Nim juga menceritakan neneknya sejak lahir sudah menjadi mediator bagi dewa bayan, kemudian diturunkan kepada bibinya. Tapi karena sang bibi tidak memiliki anak perempuan, maka kemampuan tersebut diturunkan kepada kakak perempuan yang bernama Noi. Namun sayang, Noi menolak sehingga dewa bayan memilih dirinya sebagai mediator. Pada suatu hari, Nim menunjukkan kemampuan untuk menyembuhkan seorang warga yang menjadi sakit setelah memakan ular yang ditangkap di sebuah kuburan. Berikutnya, Nim dan para warga melakukan ritual penyembahan kepada dewa bayan dengan membawa berbagai persembahan. Di sana Nim mengatakan sebenarnya dia juga tidak pernah berpikir akan menjadi seorang dukun, hingga suatu ketika menderita sakit yang sangat parah sehingga memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Namun entah bagaimana dia bisa selamat dan menganggap kesembuhan itu adalah anugerah dari sang dewa. Keesokan hari, Nim melakukan perjalanan untuk menghadiri upacara kremasi kakak iparnya bernama Willow yang meninggal akibat kanker. Dalam perjalanan, Nim juga menceritakan putra sulung Noi yang bernama Mike meninggal terlebih dahulu akibat kecelakaan. Bersamaan dengan itu, Nim melihat seekor anjing yang terkapar di tengah jalan sehingga merasa ada hubungan dengan ceritanya tadi. Di tempat duka juga sudah ada kakak tertuanya bernama Manit yang hadir bersama sang istri bernama Santi dan juga anak gadis Noi yang bernama Ming. Singkat waktu saat para tamu pulang, Ming menyerahkan secari kertas kepada Nim seraya mengatakan ibunya meminta diambilkan barang-barang yang ada di catatan itu ke rumah mereka. Hanya saja Nim merasa ada yang aneh dari bekas sentuhan Ming tadi. Keanehan kembali terjadi ketika Ming tiba-tiba memarahi salah satu anggota keluarga mereka, padahal orang tersebut tidak melakukan apa-apa. Beberapa jam kemudian, tatkala Nim hendak tidur, dia pun melihat Ming yang berada di dalam kelambu terpaku menatap seorang nenek buta yang juga seolah menatapnya, lalu pergi. Keesokan hari di halaman tempat kremasi, Nim melihat beberapa petugas yang membawa satu tubuh. Salah satu warga berkata yang meninggal adalah nenek buta yang tinggal di kompleks tersebut. Ketika menoleh, Nim juga melihat Ming yang menatap ke arah tubuh nenek tadi. Kemudian sejenak menengok ke arahnya, Ming pergi begitu saja sehingga Nim memutuskan untuk mengikuti. Ternyata gadis itu berdiri menghadap ke pintu dengan tingkah yang aneh. Singkat waktu, acara kremasi pun dilakukan dan sekali lagi Nim mendapati sikap mencurigakan dari Ming. Selang beberapa hari, karena merasa ada yang aneh, Nim mendatangi kediaman Noi. Kemudian tanpa permisi langsung masuk dan menggeledah kamar Ming. Dari dalam lemari, Nim menemukan sebuah benda bernama Wampataba. Tapi bersamaan dengan itu Ming datang mengusir mereka keluar tanpa mau memberikan penjelasan apa-apa. Dari situ Nim meminta Noi untuk mengabarinya jika Ming menunjukkan gejala aneh karena Wampataba digunakan untuk mengusir roh jahat. Namun Noi justru meminta Nim untuk segera pulang. Keesokan hari Ming berangkat bekerja seperti biasa. Pada hari itu semua berjalan dengan normal. Ketika ditanyakan oleh kameramen, Ming mengatakan tidak percaya dengan ilmu perdukunan dan menganggap semua orang bisa berakting layaknya seorang dukun.
Di tempat lain, Noi yang diwawancara menceritakan bahwa ketika berusia 20 tahun dia mulai mengalami gejala akan menjadi paranormal, yaitu sakit kepala setiap hari dalam masa haid selama 5 bulan. Tapi dia yang menolak menjadi dukun itu memutuskan berpindah agama sehingga bisa lepas dari ikatan tersebut. Namun kemudian gejala itu berpindah pada sang adik yaitu Nim. Malam hari di tempat berbeda, rekan Ming yang bernama Lisa menunjukkan tingkah aneh Ming yang terjadi beberapa hari belakangan. Namun dia tetap mau bersenang-senang dengan Lisa. Mendapati Lisa yang tertidur karena kobam, Ming meninggalkan Lisa begitu saja. Tapi alih-alih pulang, Ming justru menuju kantornya dan tidur di sebuah bangku. Hingga keesokan pagi mendapati Ming yang tertidur di kantor. Salah satu rekannya membangunkan Ming lantaran para pelanggan yang sudah berdatangan. Saat berdiri, dia keheranan melihat orang-orang yang menatapnya. Tapi sejurus kemudian Ming langsung menyadari bahwa ada darah mengalir di kakinya sehingga dia bergegas pergi ke toilet. Sayangnya kameramen kita tidak bisa ikut masuk. Sesampainya di rumah pun Ming tidak mau menjelaskan apa-apa kepada Noi. Hari berikutnya, manakala pulang dari tempat kerja, seorang penumpang angkot yang melihat Ming kesakitan mencoba menanyakan. Namun tanpa sebab Ming langsung menyerang sehingga penumpang lain memaksa dia untuk turun. Setelah kejadian tersebut, Ming juga tidak langsung pulang, melainkan memutuskan minum. Dan dalam keadaan kobam ini, Ming mengucapkan kalimat pergi ke kematian berulang kali. Dari situ, kameramen memperlihatkan rekaman mereka kepada Nim. Keesokan hari, Nim datang ke rumah Noi dengan alasan gelangnya terjatuh di kamar Noi ketika mengambilkan barang yang dia minta, sehingga Noi terpaksa mencari gelang tersebut ke kamar. Rupanya, kesempatan ini digunakan oleh Nim dan Manit untuk mencoba berbicara kepada Ming. Di situ Nim bertanya apakah Ming pernah mendengar suara-suara aneh memanggil. Sayangnya, belum sempat Ming menjawab, sang ibu kembali dan langsung melarang mereka bicara lantaran mengira Nim datang mempengaruhi Ming untuk menjadi dukun penggantinya. Karena mengetahui adiknya tersebut tidak memiliki anak perempuan, lantas di dalam kamar Ming mengatakan kepada sang ibu bahwa dia tidak ingin menjadi dukun seperti Nim dan meminta untuk ditolong. Di waktu berbeda, Ming akhirnya bercerita bahwa dia mengalami sakit kepala, sakit perut, sakit punggung, bahkan hampir tidak bisa buang air kecil. Ming menambahkan juga, setiap malam dia bermimpi tentang seorang pria besar dengan tubuh dipenuhi mantra dan menggunakan pakaian merah serta memegang sebuah senjata, di mana ada seorang pria lain yang kepalanya dipenggal, tapi masih berusaha mengatakan sesuatu yang tidak bisa dia dengar. Esok hari saat tengah bekerja, Ming kembali mengalami sakit dan bergegas pergi ke toilet. Namun mendengar teriakannya, sang kameramen memutuskan untuk mengejar. Mendapati Ming yang terduduk kesakitan, maka kameramen melepaskan kamera dan mencoba menolong, tapi Ming menolak. Selang beberapa waktu, sang atasan memanggil Ming namun tidak mengizinkan kameramen ikut. Alhasil dari balik kaca terlihat sang atasan menunjukkan sesuatu kepada Ming yang sontak membuat Ming marah, lalu dengan buru-buru pergi meninggalkan kantor. Dari situ, Ming pergi untuk mempersiapkan diri mengikuti acara gerejanya. Di sana keanehan kembali terjadi pada Ming yang menggosok gusinya hingga berdarah, sampai pria yang mendandani menyadarkan tindakan Ming tersebut. Saat acara berlangsung pun Ming mengabaikan saja keluarga yang memanggil seolah tidak melihat mereka. Anehnya lagi, Ming juga melempari para penonton, dan kejadian ini dilihat oleh Nim. Hari pun berlanjut, Ming berangkat menuju kantor seolah tidak pernah terjadi apa-apa, padahal dia sudah diberhentikan. Di kantor, sang atasan yang melihat kehadirannya langsung memanggil security untuk mengusir Ming yang terlihat sangat pucat. Kemudian sang atasan mengatakan kepada kameramen bahwa telah beberapa kali kehilangan barang di kantor sehingga memeriksa CCTV. Dan ternyata dia mendapatkan rekaman perbuatan kotor Ming yang dilakukan dengan beberapa pria berbeda. Tapi bagian ini tidak dapat kita tampilkan. Hanya saja pria-pria itu memiliki ciri seperti yang dia ceritakan hadir di dalam mimpinya. Pada malam hari, Noi yang baru saja pulang mendengar air mengalir di kamar mandi, namun tidak ada jawaban dari Ming. Dan ketika dibuka, begitu terperanjatnya dia mendapati Ming yang sudah tidak sadarkan diri, sehingga dengan panik menelpon rumah sakit. Tapi untung saja ada Manit dan kameramen di sana. Di rumah sakit, Noi meminta Nim untuk melakukan ritual penyerahan karena dia pun pernah melakukan hal yang sama ketika mulai kerasukan dan berhasil sembuh dengan ritual tersebut. Namun Nim berkata dia tidak bisa melakukan ritual yang dimaksud karena yang sedang merasuki Ming bukanlah Dewa Bayan. Dan tanpa memberi penjelasan apa-apa, Nim langsung mengajak Manit pergi mengikutinya. Ternyata Nim mengajak Manit kembali ke rumah dan meminta agar kamar almarhum Mike dibuka. Di dalam kamar, setelah menatap foto kemesraan antara Mike dan Ming, Nim menyadari cinta terlarang kakak beradik itu menyebabkan Mike mengakhiri hidupnya.
Oleh karena itu, Nim meminta agar Manit memberitahu di mana lokasi Mike mengakhiri hidupnya, karena menurutnya arwah penasaran inilah yang sedang merasuki Ming. Beberapa hari kemudian, Nim mendatangi lokasi itu di mana masih terlihat tali yang digunakan oleh Mike dulu. Pada waktu yang sama di rumah dengan Ming yang sudah dibawa pulang, Noi memiliki rencana sendiri untuk menyelamatkan sang anak kendati harus bertentangan dengan imannya sekarang. Kembali ke bawah pohon, setelah menyalakan dupa, Nim mulai berdoa. Dan seketika itulah angin berhembus kencang di sekitar pohon. Lalu seolah berbicara kepada arwah Mike, Nim berkata ini adalah hukumannya. Jadi walaupun mencintai Ming, dia tidak boleh membawanya ikut mati. Sementara itu, Noi juga menjalankan rencananya dengan mengajak Ming ke suatu tempat. Pada momen ini terlihat wajah Ming yang murung, tapi tiba-tiba bayangan wajahnya berubah tersenyum. Widih. Singkat waktu mereka sampai di sebuah tempat, dan sebelum masuk tanpa diketahui oleh Noi, Manit sempat menghubungi Nim. Di dalam ternyata Ming dibawa ke seorang dukun untuk diobati. Namun ketika ritual tengah dijalankan, secara mengejutkan Nim datang menghentikan mereka karena menurutnya akan lebih berbahaya jika ada makhluk lain lagi yang merasuki Ming. Sialnya, kedatangan Nim ini sudah terlambat karena sesaat kemudian Ming langsung menyerang ibunya, lalu dengan cepat berlari dan tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Malam harinya pencarian pun dilakukan, tapi hasilnya nihil. Sedangkan di rumah sakit, Noi menjadi sedih mendengar Ming yang menghilang. Beberapa waktu berlalu, Nim mengajak Noi untuk mendatangi tempat penyembahan Dewa Bayan, karena menurutnya satu-satunya cara untuk mengambil kembali Ming yaitu Noi harus kembali menerima sang dewa dengan sepenuh hati. Begitu kembali ke rumah, mereka langsung mengumpulkan benda-benda yang Ming dapatkan dari berbagai tempat dan memiliki jejak roh halus. Alhasil di dalam kamar yang cukup bau ini mereka menemukan benda-benda kotor yang tidak seharusnya berada di dalam kamar. Bahkan Noi juga menemukan alat pengaman bekas yang ada di dalam lemari. Berikutnya, Nim melakukan ritual di tempat Mike menghabisi nyawanya dengan menempatkan benda-benda yang mereka temukan di sana. Dan ritual ini harus dia lakukan sampai mendapatkan jawaban di mana Ming berada. Pada lain waktu, ada seorang supir taksi yang mendengar berita tentang hilangnya Ming melaporkan dia sempat merekam Ming dari kamera dashboard. Lantas dari kamera yang diambil pada pukul 3 malam ini, terlihat sang driver yang mencoba bertanya kemana tujuan Ming tapi tidak direspon, sehingga dia memutuskan pergi. Namun saat berputar arah, ternyata Ming kembali muncul di depan mobilnya. 1 bulan telah berlalu, namun usaha yang dilakukan tidak juga membuahkan hasil. Bahkan pihak kepolisian pun tidak bisa menemukan Ming, sehingga Manit menjadi marah di kantor polisi karena menganggap mereka tidak melakukan apa-apa. Hingga pada suatu hari, salah satu telur yang dipecahkan Nim berisi cairan berwarna hitam. Sejenak terdiam, Nim segera pergi karena menyadari hal ini tidak berhubungan sama sekali dengan Mike. Ternyata Nim mendatangi lokasi di mana driver taksi sempat merekam Ming. Di sana Nim bergegas menembus pepohonan yang di baliknya terdapat sebuah gedung tua. Kemudian tanpa pikir panjang, Nim langsung memasuki gedung tersebut. Setelah cukup lama mengeksplor bangunan yang berantakan dan cukup menyeramkan ini, akhirnya Nim menemukan Ming yang tergeletak tidak sadarkan diri sehingga segera dibawa ke rumah sakit. Dari situ, Nim memutuskan kembali ke tempat pemujaan Dewa Bayan. Namun setibanya di sana, dia begitu histeris mendapati kepala patung Dewa Bayan yang sudah terlepas. Selang beberapa waktu, Ming yang sudah kembali ke rumah terlihat kerasukan dan mendekati Nim. Di sana Nim mencoba untuk berkomunikasi dengan makhluk yang merasuki keponakannya ini. Lantas sembari tertawa-tawa, Ming berkata bahwa dirinya adalah Dewa Bayan. Tapi Nim tidak percaya dan tiba-tiba Ming mengamuk sehingga dengan cepat Nim melakukan ritual di mana terlihat cairan hitam keluar dari jari Ming. Pada momen kesurupan ini, Ming mengatakan Nim bisa menjadi dukun adalah atas pengorbanan Noi yang merelakan posisinya diambil. Namun Nim berusaha memaksa makhluk tersebut keluar hingga memuntahkan cairan hitam. Dikarenakan tidak berhasil, maka Nim meminta mereka untuk mengikat Ming kemudian meninggalkannya di dalam kamar, termasuk juga 2 kameramen yang tengah merekam. Berikutnya, karena membutuhkan bantuan, Nim mengajak mereka membawa Ming ke tempat dukun sebelumnya yang kebetulan tengah melakukan ritual. Dan melihat ritual tersebut, Ming justru tertawa. Ketika sang dukun menyentuh kepala Ming, dia mengatakan Ming dirasuki oleh roh jahat dengan jumlah yang sangat banyak. Dia juga menceritakan bahwa dulu leluhur mendiang suami Noi telah membantai ratusan orang hingga seorang pria yang sekarat sempat mengutuk seluruh keturunan mereka. Dan kutukan itu digenapi pada mendiang Willow yang menikahi Noi, di mana Noi telah menolak Dewa Bayan yang seharusnya bisa mematahkan kutukan tersebut. Alhasil untuk menebus dosa leluhurnya maka Ming harus dikorbankan.
Sekembalinya ke rumah, Noi menceritakan bahwa dulu saat orang-orang berkata Dewa Bayan akan bersemayam pada dirinya, dia justru hanya merasakan sakit sehingga memutuskan menolak dan ragu apakah Dewa Bayan benar-benar ada. Mendengar itu, Nim mencoba menenangkan Noi dengan mengatakan Ming akan pulih setelah dilakukan ritual pelepasan roh jahat karena mereka harus percaya bahwa Dewa Bayan tidak akan pernah meninggalkan mereka. Keesokan hari, persiapan untuk melakukan ritual pun dilakukan, dan persiapan ini lebih dari yang biasa dilakukan karena roh jahat yang merasuki Ming sangat kuat. Bahkan untuk melakukannya, kedua dukun itu harus menyatukan kekuatan. Di rumah, dua orang kameramen memasang kamera di beberapa sudut rumah untuk mengetahui apa yang dilakukan oleh Ming. Dan pada malam hari, terlihatlah Ming yang menghambur rumah mereka. Anjing milik mereka pun bahkan ketakutan melihat Ming. Mendengar suara anjingnya menggonggong, Noi pun terbangun. Anehnya, mengetahui sang ibu yang bangun, Ming tiba-tiba lari bersembunyi layaknya orang normal. Ketika Noi kembali tidur, Ming melanjutkan aksi anehnya hingga sesaat kemudian menyadari ada kamera yang merekam. Dan kalau diperhatikan, gerakan yang dilakukan oleh Ming ini terlihat seperti hewan. Di malam berikutnya, Ming tidak menghambur rumah karena Noi tidur di ruang tengah. Setelah melihat rekaman tersebut, sebenarnya Noi menjadi takut. Tapi meskipun begitu, Ming tetaplah anaknya yang tidak bisa dia tinggalkan dan yakin Nim bisa menyembuhkan Ming. Satu malam kemudian, Ming memasuki kamar Manit dan mengganggu Santi yang sesaat kemudian merasa perutnya sakit. Sedangkan Ming bersembunyi di balik lemari sembari tertawa. Oleh karenanya, Manit pun memasang grendel pintu di kamar Ming agar tidak bisa keluar. Tapi ternyata di malam hari, Manit yang baru saja pulang mendapati potongan anjing mereka berada di sebuah panci, sedangkan Ming sudah tidak ada di kamarnya. Melihat itu, sontak Manit segera membangunkan kameramen untuk memutar rekaman di waktu sebelumnya. Lantas terlihatlah Ming yang membawa anjing mereka ke dapur, kemudian memakannya setelah dimasak. Sesaat kemudian, Ming menuju kamar Manit dan mengambil bayinya. Alhasil, Manit bergegas menuju ke kamar, namun sayang sang bayi telah hilang sehingga membuat mereka semua panik mencari kemana-mana. Hingga akhirnya Manit menemukan sang bayi di sebuah tempat dalam kondisi selamat. Tidak jauh dari situ, Manit mendengar suara. Sialnya, setelah dikejar ternyata mereka hanya menemukan seekor sapi. Tatkala kamera dialihkan, secara mengejutkan Ming muncul dan langsung menyerang sang kameramen, tapi berhasil ditahan oleh Manit. Keesokan hari, Noi mendatangi rumah Nim dengan niat mengabari tentang aksi Ming yang semakin menggila. Tapi tidak ada yang menyahut sehingga para tetangga membantu untuk mencongkel pintu. Di dalam, mereka mendapati kondisi yang berantakan dan Nim yang tergeletak tidak bernyawa di tempat tidur. Di upacara kremasi, Noi dan Manit mencoba bertanya kepada rekan dukun Nim. Namun dia hanya meminta mereka untuk tidak perlu merasa khawatir. Dan hal ini menyisakan tanda tanya karena sebelumnya Nim terlihat menyatukan kekuatan dengan rekan dukunnya. Sementara itu, tim dukun tengah menyusun peralatan di luar dan di dalam bangunan tua tempat Ming sebelumnya ditemukan. Ketika dibawa ke bangunan tua, kepala dan sepatu seorang wanita diberikan mantra, sedangkan di bagian belakang mobil juga ada tulisan berwarna merah. Namun sang dukun belum mau menjelaskan apa maksud dari tulisan itu dan tidak memberitahu siapa yang mereka tutup dengan kain tersebut. Sedangkan Ming maupun ibunya sudah tidak terlihat. Begitu mereka sampai, ritual pun dilaksanakan. Pada waktu yang sudah ditentukan, dukun dan pengikutnya mulai membacakan mantra dan membakar sebuah boneka. Sesaat kemudian datanglah angin ribut. Pada waktu yang sama dari dalam kamar Ming yang sudah disegel dengan mantra juga terdengar teriakan sehingga membuat mereka kebingungan. Jadi masih menjadi tanda tanya siapa yang ada di dalam kamar dan siapa yang ada di bangunan tua. Berikutnya terlihat darah mengalir di kain penutup kepala dan celana sang wanita. Kemudian dukun membacakan mantra pada sebuah benda dan dengan cepat membuka penutup kepala sang wanita yang ternyata Noi ini. Sesaat berselang Noi pun pingsan. Tapi raut wajah sang dukun menjadi khawatir setelah melihat bekas muntah Noi tadi. Sedangkan di rumah, Ming juga berusaha keluar dari dalam kamar. Hanya saja kali ini dia bisa memanggil ibu dan bibinya serta memohon untuk dibuka. Alhasil Santi mengira Ming sudah normal, namun satu kameramen melarang untuk membuka pintu sesuai perintah sang dukun, apalagi belum mendapatkan kabar apa-apa. Sesaat kemudian tiba-tiba terdengar suara bayi menangis. Mendapati bayinya tidak ada, maka Santi berusaha untuk masuk. Namun kameramen tadi kembali melarang lantaran sang bayi masih tidur di ranjangnya. Di tempat berbeda terlihat wadah bekas muntah Noi yang bergerak-gerak. Sayang, penglihatan Santi sudah terpengaruh sehingga menghajar kameramen yang menghalangi dan langsung membuka pintu di mana wadah yang tadinya bergerak-gerak langsung diam.
Lantas sang dukun membawa wadah tersebut ke ujung lantai, lalu mematung, dan seketika itu juga semua lampu padam sehingga terpaksa harus menggunakan lampu dari kamera. Di situ terlihatlah sang dukun yang juga kerasukan, kemudian terjun ke lantai bawah. Di rumah, ternyata yang didengar oleh Santi adalah suara Ming yang menyerupai bayi dan tanpa bicara langsung menghabisi Santi. Alhasil, kedua kameramen pun berusaha menyelamatkan diri. Dari tempat persembunyian, salah satu kameramen mendengar rekannya yang juga dihabisi oleh Ming. Di dalam bangunan tua, dua kameramen lain mendapati sang dukun yang sudah berakhir. Sedangkan di luar bangunan, dua kameramen lainnya juga menjadi bingung karena semua anggota dukun yang tiba-tiba hilang. Namun manakala kamera beralih, terlihat satu anggota dukun yang kerasukan dan langsung menghabisi rekannya. Sehingga dalam keadaan panik dia kabur ke dalam hutan. Sedangkan di rumah, merasa suasana sudah cukup tenang, kameramen yang tersisa memutuskan keluar dari persembunyian. Sayangnya, ternyata Ming sedang menikmati bayi Santi tadi sehingga dia kembali bersembunyi. Naas suara langkah Ming terdengar mendekat. Saat lampu kamera dinyalakan, terlihat pintu yang sudah dia kunci terbuka secara perlahan dan masuklah Ming yang langsung menghabisinya. Di bangunan tua, Manit yang mendengar Noi memanggil bergegas mencarinya. Di sana dengan tersenyum Noi berkata Dewa Bayan telah bersamanya. Oleh sebab itu dia meminta agar ritual dilanjutkan dan memerintahkan mereka mengumpulkan wadah yang pecah bersama dukun tadi. Pada waktu yang sama, satu kameramen yang kabur ke hutan pun melihat beberapa anggota dukun yang kerasukan terus mengejar. Hingga akhirnya dia terjatuh dan diserang oleh mereka. Namun dia masih berhasil bertahan dan kembali kabur. Sampai di suatu sudut hutan terlihat para anggota dukun yang kerasukan mendekat layaknya segerombolan hewan buas. Tapi tiba-tiba mereka mundur tertunduk lantaran ternyata di belakang sang kameramen muncul sosok Ming yang berkata akan memakannya. Seraya mengambil kamera dari tangan sang kameramen. Di dalam dengan masih tertawa-tawa Noi mulai melakukan ritual. Tapi anehnya dia memasang dupa secara terbalik. Bersamaan dengan itu mereka semua kerasukan kecuali kameramen. Sejurus berselang Manit langsung menyerang sang kameramen lalu meloncat melalui jendela. Naasnya saat kameramen yang tersisa berniat kabur terlihatlah gerombolan Ming yang datang. Alhasil dia harus segera berlindung. Berikutnya Ming dan Noi terlihat melakukan percakapan. Noi berkata agar makhluk yang merasuki Ming segera keluar atau Dewa Bayan akan menghancurkannya. Namun Ming memanggilnya ibu sehingga Noi menjadi ragu. Dan kesempatan ini digunakan oleh Ming untuk menyerang. Tidak berhenti sampai di situ karena kemudian di lantai bermunculan tapak kaki yang sangat banyak mengelilingi Noi. Sementara di belakang mereka anggota dukun juga saling menyerang. Parahnya Ming juga menyiramkan minyak pada Noi. Dan saat menyalakan api tiba-tiba Ming berbalik ke arah sang kameramen dan langsung menghabisinya sehingga tidak ada satu kameramen yang tersisa. Alhasil dari kamera yang tergeletak terdengar suara teriakan kesakitan Noi serta cahaya dari kobaran api yang menyala. Kemudian kita dibawa mundur ke waktu di mana Nim masih hidup. Di rumahnya setelah berdoa, dia mengatakan tidak yakin usaha mereka akan berhasil karena sebenarnya dia sendiri ragu apakah Dewa Bayan benar-benar merasuki dirinya, lalu masuk ke kamar. Kita tahu berikutnya Nim ditemukan tidak bernyawa oleh Noi dan film pun berakhir. Jadi kesimpulannya mereka tidak berhasil mengeluarkan roh jahat dari tubuh Ming sehingga mereka menanggung akibat kesalahan yang dibuat oleh leluhurnya. Oke, terima kasih sudah menonton. Mohon maaf atas ketidaksempurnaan dari kami. Semoga terhibur dan sehat selalu.